Berjumpa lagi dengan Sauli dari channel Mauna ID. Nah, kali ini saya ingin sharing-sharing santai di sore hari mengenai beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di grup Telegram Mauna ID ini. Nah, jadi kemarin itu ada pertanyaan dari salah satu member itu bertanya. Nah, beliau bertanya apakah ciri-ciri saham blue chip dan saham gorengan. Terus kemudian bagaimana cara yang mudah mengetahui saham akan naik ataupun turun. Nah, itu salah satu pertanyaan ya yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman yang baru memasuki dalam dunia saham. Nah, saya ingin sedikit sharing aja ya. Yang pertama, mengenai saham blue chip maupun saham gorengan. Nah, saham blue chip dan saham gorengan itu adalah saham istilah saja. Saham gorengan itu biasa digunakan atau distempelkan kepada saham yang dia itu bergerak liar, kadang naik cepat, naik sekali, terus kemudian turun. Nah, dan naik dan turunnya itu enggak kira-kira, bisa naik 1 menit sampai arah, bisa turun sampai bawah juga bisa. Nah, terus kemudian biasanya emiten yang disebut saham gorengan itu emitennya yang enggak jelas, emiten yang enggak memiliki aset yang banyak, ataupun dia enggak jelas secara fundamentalnya seperti apa, keuangannya seperti apa, hutangnya menggunung atau dia dalam terancam delisting akan tapi harganya malah naik. Nah, dan biasanya dia itu istilahnya hanya disebut sebagai perusahaan kertas atau emiten kertas. Dia itu hanya embel-embel aja, dia itu hanya sah sebagai perusahaan, akan tapi dia itu nggak jelas apakah dia itu berkembang, apakah dia menghasilkan laba dan sebagainya, seperti itu. Kalau saham blue chip adalah kebalikannya. Nah, saham blue chip itu secara fundamental kuat, fisiknya ada, produknya bisa kita beli dan juga bisa dijangkau dimanapun. Nah, kalau misalkan kita ngomong contohnya banyak, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Unilever, ada BCA, ada apalagi Telkom. Nah, itu kan semuanya jelas. Nah, dan sahamnya itu cenderung lebih stabil. Nah, itu loh, stabil dan juga dia itu lebih liquid. Nah, mungkin ada yang bertanya, saham liquid itu apa? Saham liquid adalah saham yang ketika kita mau jual ataupun ketika mau beli itu selalu ada. Jadi istilahnya selalu ada orang yang ingin jual maupun ingin membeli. Nah, itu namanya saham liquid. Jadi seperti itu. Dan grafiknya, kalau chartnya saham liquid itu bagus, dia itu cenderung tertata, nggak jomplang-jomplang. Nah, kita lihat aja ya. Nah, PTBA ini sahamnya bagus. Nah, chartnya tertata, rapi seperti ini. Volumenya itu selalu ada yang jual, selalu ada yang beli. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana cara yang mudah mendeteksi saham akan naik maupun saham akan turun. Nah, jadi sebenarnya hal yang harus kita pahami, tidak ada cara yang mudah untuk mengetahui saham akan naik maupun saham akan turun. Nah, semuanya itu perlu proses, semuanya perlu belajar, dan semuanya butuh pengalaman, dan juga semuanya itu butuh semangat untuk terus mempelajari market. Nah, mindset itu harus kita tanamkan kepada kita sehingga kita itu enggak sombong, kita enggak merasa bisa membaca market, tapi kita terus bisa untuk beradaptasi bagaimana menghadapi market yang akan datang. Mungkin kita saat ini beranggapan bahwa November, Desember dan ber itu adalah bulan
istilahnya bulan window dressing, semua saham akan naik. Tapi suatu kemungkinan itu bisa terjadi, bisa saja malah nanti belum sampai Desember ada isu yang sangat besar, entah COVID varian apalah, varian XYZ atau apa, terus kemudian akan menghancurkan harga saham, bisa saja. Nah, apabila kita tidak adaptif terhadap informasi, tidak adaptif terhadap isu, akan tapi tetap berpegang teguh pada window dressing, nah, kita mungkin akan istilahnya akan terkena pahitnya. Nah, mungkin saat ini mungkin saat ini komoditas masih naik, tapi bisa jadi nanti setelah naik sudah mencapai tingginya nanti akan turun. Nah, jadi seperti itu. Kembali lagi ya, cara yang mudah. Itu cara yang mudah itu enggak ada. Akan tapi saya akan membagikan beberapa informasi ataupun beberapa hal yang saya tahu. Yang pertama cara yang mudah untuk mengetahui harga saham akan naik atau turun itu dari trennya, tren dia sahamnya itu naik atau turun. Ketika trennya naik, sudah membentuk istilahnya sudah membentuk channel untuk naik, berarti kemungkinan ke depan akan naik. Nah, terlepas dari harga komoditasnya loh ya. Nah, seperti ini ITMG ya. Kalau kita lihat ITMG ini, ketika di sini garis tren kita bikin ya, ini sudah membuat channel kenaikan. Nah, mulai dari di sini berarti dia pada masa ini sudah masuk pada tren kenaikan. Misalkan kita beli di pucuk sini, di bagian sini, mungkin kita akan mengalami penurunan ya setelah itu. Akan tapi trennya kan masih naik, nggak masalah. Akhirnya kalau misalkan kita bertahan, kita sabar, akhirnya masih juga tetap naik. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, kita melihat trennya. Kalau misal saham trennya naik, berarti kemungkinan ke depan akan naik. Itu yang kedua, kemudian paling mudah itu kita pakai kalau misalkan saham-sahamnya itu saham berbasis komoditas, kita pakai lihat acuan dari harga komoditasnya. Misalnya kayak sekarang komoditas batu bara sedang naik, berarti otomatis harga perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang tambang batu bara dia akan mengalami kenaikan. Nah, ITMG ini pada batu bara. Nah, jadi dia trennya masih mengalami kenaikan. Terus kemudian PTBA, Bumi dan lain-lain juga begitu. Nah, kalaupun komoditasnya terus naik tapi sahamnya masih anteng, nah mungkin dia masih membutuhkan sentimen khusus atau sentimen yang lebih kuat lagi untuk naik. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu dari sektoralnya. Nah, sektoral ini adalah hal yang penting. Kalau bisa kita itu mengelompokkan dari saham-saham itu berdasarkan sektoralnya. Nah, ini kayak saya ini call ini saya urutkan. Nah, ini harga komoditasnya yang atas Newcastle Call Future, terus kemudian bawahnya saham-saham yang terkait apa. Kemudian ini CPO saham-saham yang terkait apa. Nah, seperti itu sektoralnya. Terus sektoral yang saya maksud ini seperti apa? Jadi begini, misalnya kemarin awal-awal bulan itu ada isu yang namanya bank-bank digital. Nah, kita kelompokkan aja bank-bank kecil itu apa aja yang kira-kira ada potensi untuk bergerak bank digital. Nah, biasanya apabila ada satu bank saja, satu bank kecil yang dia itu istilahnya leadernya lah, pemimpinnya dari bank-bank kecil, dia sudah mengeluarkan berita bahwa dia akan go digital, biasanya yang lain itu nanti akan mengikuti dan saham-saham yang lainnya itu juga akan mengikuti. Nah, misalnya kayak gini, ada AGRS, BEFIK, BNPA, Baca. Nah, nanti itu di list aja semuanya. Misalnya BABP sudah naik, ini sudah naik, dan ini sudah naik, yang lainnya sudah naik. Nah, kira-kira apa yang belum naik? Nah, di situ kita masuk aja yang kira-kira
istilahnya resikonya itu kecil karena belum naik dan potensialnya itu besar. Jadi seperti itu, pilih aja, kita nggak apa-apa lelet, yang penting kita itu aset kita itu aman, daripada kita kejar-kejaran, kita pusing karena kita mikirin mikirin nanti kalau kira-kira jatuh gimana. Nah kalau misalkan sahamnya masih di bawah kan ya nggak mungkin jatuh, kalaupun jatuh ya nggak mungkin terlalu 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 dalam, jadi seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah analisis isu-isu. Nah, isu-isu ini biasanya berkaitan dengan merger, berkaitan dengan aksi korporasi dan lain-lain. Nah, untuk analisis yang ini membutuhkan istilahnya informan-informan penting, boleh dari senior-senior ataupun dari grup-grup saham ataupun dari istilahnya dari sekuritas kita mungkin, atau boleh jadi juga dari orang dalam. Misalkan teman-teman punya kenalan sebuah tokoh yang dia biasanya jadi pengamat saham, terus kemudian dia punya isu penting, nah kita bisa mengamatinya. Nah terus jadi seperti itu. Nah terus kemudian cara yang keempat ya, berarti setelah isu cara yang kelima setelah isu, kita bisa melihat dari yang namanya broker summary. Ini paling mudah kalau kita itu bisa melihatnya dari sekuritas kita. Nah kalau misalkan kita melihat dari dari sini, dari RTI, ini biasanya kurang lengkap, kurang jelas berapa jumlahnya, terus kemudian seperti apa, itu biasanya kurang jelas. Akan tapi memang yang gratis bisa kita dapatkan dari RTI ini. Nah jadi seperti ini istilahnya, kalau misalkan ada suatu orang ataupun ada suatu bandar lah paling enak nyebutnya, dia mengakumulasi secara terus menerus akan tapi sahamnya belum naik, nah berarti ada orang yang ingin mengoleksi barang tersebut. Nah kenapa dia mengoleksi barang tersebut? Pasti ada alasannya. Bisa dia itu nanti akan menaikkan sahamnya, atau bisa dia itu ya hanya mengoleksi saja karena memang dia berpikirnya jangka panjang, ya itu bisa jadi. Nah dan analisis yang istilahnya broker summary ini atau analisis kerennya itu biasanya disebut bandarmologi, itu juga butuh latihan. Enggak semua bandar yang mengoleksi atau istilahnya mengumpulkan akumulasi itu akan langsung naikkan, enggak. Ada juga yang malah dia mengoleksi malah menurunkan, ada, karena tujuannya dia setelah dikumpulkan diturunkan itu ya untuk mengoleksi dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah tinggal kita itu sabar apa enggak, kita itu kuat menahan guncangan yang diberikan bandar atau tidak. Nah jadi seperti itu. Terus apalagi ya, analisis yang lain, kalau menurut saya itu saja untuk beberapa analisis. Nah dan itu bisa dikombinasikan dengan teknikal, terus kemudian bisa dikombinasikan satu antara lain lah. Jadi seperti itu, dan itu tinggal disesuaikan saja dengan istilahnya kemampuan kita dan kenyamanan kita. Kalau misalkan teman-teman hanya nyaman menggunakan analisis tren dan itu sudah cukup, ya udah pakai tren aja. Kalau misalkan saya lebih suka pakai analisis yang support resisten atau analisis teknikal, ya nggak masalah. Tapi mungkin lain kali saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal ya. Cuma di sini saya memberikan analisis yang simpel-simpel dulu, yang istilahnya nggak terlalu banyak aturan, akan tapi akan tapi perlu untuk kita pelajari lebih dalam sehingga kita itu bisa lebih tajam dalam melakukan analisa, dan nantinya itu kita bisa mendapatkan profit yang maksimal. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ataupun di dalam
kolom komentar YouTube. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton Mangun ID. Semoga channel ini terus berkembang dan juga semoga tetap bisa berbagi cuan. Salam.